kita kecil. Sebelum kita mulai membahas materi hari ini, membahas Marta dan Maria, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami bersyukur kepada Engkau, oleh anugerah yang daripada Engkau saja, kami dapat berkumpul bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, sebagai lansia, sebagai wanita, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang pimpin setiap kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, belajar dari dua tokoh yang telah Engkau beli pelajaran terlebih dahulu, yaitu Marta dan Maria. Biarlah kami boleh belajar dari kedua tokoh ini, dan biarlah Engkau yang pakai hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membahas tema yang cukup sensitif sebenarnya kalau kita renungkan untuk gereja kita, yaitu Marta dan Maria, menyangkut soal bekerja dan beribadah. Jadi saya mohon maaf kalau mungkin ada beberapa orang yang akan merasa kok kayaknya agak menyinggung saya sekali ya. Harap maklum, karena ini memang tema yang saya waktu mempersiapkan sendiri juga merasa bakal gimana ya nanti respon jemaat mengenai Marta dan Maria, bekerja dan beribadah. Mari kita buka Lukas 10 ayat 39 sampai 40. Atau kita baca satu perikopnya saja dari ayat 38 sampai 42. Kita baca secara bergantian. Saya baca yang 38, 40, dan 42. Bapak Ibu sekalian yang 39 dan 41. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Kita akan melihat dari dua tokoh yang penting, yaitu Marta dan Maria, dan mungkin akan lebih banyak membahas mengenai Marta. Jadi kalau kita lihat perikop ini, kita akan menemukan dua tokoh yang setidaknya di perjanjian baru, itu muncul sebanyak 3 kali. Marta, Maria, dan juga ternyata mereka punya adik yang bernama Lazarus. Ketiga kali mereka muncul, itu pada perikop yang kita baca ini, kemudian juga pada peristiwa di mana kaki Tuhan Yesus itu diminyaki. Kaki Tuhan Yesus diminyaki, itu ternyata terjadi 2 kali. Yang pertama oleh seorang yang memang pelacur tapi kemudian bertobat, kemudian dia bersyukur dan meminyaki kaki Tuhan Yesus. Yang kedua, setelah Lazarus dibangkitkan, mereka ada acara makan bersama di sana. Maria itu mengulangi peristiwa yang dulu pernah terjadi, yaitu meminyaki kaki Tuhan Yesus. Dan yang ketiga tentu saja peristiwa kebangkitan Lazarus. Jadi dari 3 peristiwa ini kita bisa melihat Maria dan Marta itu bagaimana bersikap dalam menghadapi Tuhan Yesus ketika mereka menyambut Tuhan Yesus ada dalam rumahnya. Kalau kita lihat dari pasal yang Lukas pasal 10 ini tidak disebut di desa mana. Tapi di bagian ayat yang lain kita akan menemukan kalau Marta, Maria, dan Lazarus itu tinggal di kota bernama Betania. Oke. Mereka tinggal di kota yang bernama Betania, dan Tuhan Yesus itu sering kali melewati kota itu dalam perjalanannya. Dan ketika Tuhan Yesus dan 12 rasul itu melakukan perjalanan melewati Betania, pasti tempat yang dituju untuk Tuhan Yesus beristirahat itu adalah rumahnya Marta dan Maria. Jadi di sini kita bisa lihat ada satu kehangatan, ada satu pola di mana dalam pelayanan Tuhan Yesus, ada orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus, ada orang-orang yang membuka rumahnya untuk Tuhan Yesus singgah. Dan di sana Tuhan Yesus juga menikmati persekutuan, menikmati keramah-tamahan yang disediakan oleh tuan rumah. Dalam konteks ini adalah Marta dan Maria. Marta dan Maria ini kalau kita lihat
Marta, Maria, dan Lazarus, kita langsung bisa memikirkan mereka ini adalah 3 bersaudara. Marta itu anak yang pertama, yang paling sulung. Maria itu anak yang tengah. Lazarus kemungkinan yang paling kecil. Nah, karenanya kita bisa lihat karakter Marta sebagai anak yang paling besar, itu dia kalau ngomong soal orang tuanya kan nggak disebut. Jadi Alkitab itu hanya menyebut konteks ini, Marta itu sebagai yang paling tua, maka dia yang bertanggung jawab terhadap rumah. Dia yang bertanggung jawab terhadap kedua adiknya. Maka sebagai ibu rumah tangga, pemimpin rumah itu, Marta harus mengurusi hal-hal detail yang ada di rumahnya. Dia sebagai pemimpin di rumah itu. Maka kalau kita lihat dalam Lukas 10 tadi, kan disebut Tuhan Yesus singgah di rumah Marta. Itu mau menunjukkan kalau belum muncul. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak pakai teks. Tuhan Yesus singgah di rumah Marta. Ini mau menunjukkan kalau ya ini memang Marta yang paling berkuasa, yang jadi pemimpin rumah itu. Nah, tapi kita tidak bisa membayangkan Marta dan Maria dan Lazarus ini sebagai orang-orang yang sudah berusia senior. Meskipun Marta adalah pemimpin dari rumah itu, tapi kalau kita lihat percakapan di ayat 40, kita akan menemukan sepertinya bukan orang yang berusia tua deh yang akan mengatakan hal seperti ini. Misalnya dia mengatakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi ada kemungkinan dari tulisan ini, itu Marta ini masih usianya cukup muda, sehingga dia emosinya juga masih meluap-luap. Sehingga dia kalau sudah capek, ngomongnya itu sembarangan. Bahkan ngomong kepada Tuhan Yesus saja juga sudah mulai tidak terlalu diatur. Nah, jadi Marta itu juga masih muda. Maria dan Lazarus tentu saja lebih muda lagi. Dan kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi Marta dan Maria, ini kan seperti seorang kakak atau bahkan bisa dikatakan sebagai seorang yang mirip seperti kakek-kakek orang tua yang menghadapi cucunya. Kasih jawabannya kan jawaban yang menasihatkan tapi lembut. Di ayat 41, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Nah, jadi ada kesan Tuhan Yesus menghadapi ketiga saudara ini, terutama Marta dan Maria, itu seperti seorang kakek yang menghadapi cucunya. Jadi kita bisa lihat Marta ini juga masih muda. Meskipun dia sudah menjadi pemimpin dari rumah itu, tetapi dia belum dalam usia yang senja. Nah, di sini kita bisa lihat, dalam usianya yang masih muda, kemudian dia menjadi pemimpin dari rumah, Marta ini memiliki karakter yang sangat baik sebenarnya. Karakter yang kebanyakan kita sendiri, orang reform, itu mungkin juga punya karakter yang mirip. Teliti, rajin, cekatan, suka melayani. Marta adalah orang yang sangat teliti. Jadi kita bisa lihat bagaimana kita bisa bayangkan konteks ini di ayat 38-42. Ketika Tuhan Yesus datang, Marta yang bertanggung jawab untuk menyambut Tuhan Yesus, untuk memastikan sang tamu ini nyaman, untuk memastikan kebutuhan dari tamu ini itu terpenuhi semua. Akomodasinya, makanannya, kemudian juga suasana di rumah itu, kebersihannya segala macam, dipastikan itu baik. Sehingga Tuhan Yesus dan 12 rasul itu bisa merasa nyaman di tempat itu. Jadi Marta itu punya jiwa melayani yang begitu tinggi, yang begitu besar. Nah, ya kalau perjumpaan ini tadi sudah. Dan kalau kita melihat kesamaan dari Marta dan Maria, meskipun mereka punya karakter yang berbeda. Kalau Marta tadi saya katakan dia cekatan, suka melayani, pemimpin. Kalau Maria itu kan gambarannya lebih seperti orang yang suka berkontemplasi. Orang yang tenang, tidak banyak bicara. Orang yang, ya kalau Tuhan Yesus datang, dia memilih tempat yang terbaik untuk dia bisa duduk, mendengar perkataan Tuhan Yesus.
untuk bisa ikut dalam diskusi Tuhan Yesus bersama dengan para rasul. Jadi kita bayangkan Tuhan Yesus datang ke rumahnya Marta dan Maria. Di sana Tuhan Yesus bukan cuma sekedar tidur, tapi pasti ada diskusinya. Pasti ada percakapan dengan 12 rasul. Nah, Maria itu ambil posisi untuk dia mendengar banyak dari Tuhan Yesus. Sedangkan Marta itu ambil posisi untuk dia melayani, untuk dia memastikan Tuhan Yesus nyaman di tempat itu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, Maria ini juga punya kedalaman berpikir yang lebih daripada Marta. Jadi kalau kita lihat di Yohanes pasal 12, peristiwa pembasuhan kaki oleh Maria, ini sebenarnya peristiwa terjadi setelah Tuhan Yesus terlebih dahulu, itu pernah dibasuh kakinya. Kemungkinan Maria tahu peristiwa itu. Dia tahu dan dia menganalisa apa maksudnya, kenapa Tuhan Yesus mengatakan peristiwa ini peristiwa yang penting, peristiwa yang Tuhan Yesus merasa bersyukur ada orang yang mau membasuh kakinya dengan minyak, dengan rambutnya. Nah, di Yohanes pasal 12, ini kan konteksnya setelah Lazarus dibangkitkan. Setelah Lazarus dibangkitkan, itu ancaman terhadap Tuhan Yesus semakin banyak. Semakin orang-orang mau membunuh Tuhan Yesus. Jadi ketika Lazarus sudah dibangkitkan, kemudian ada peristiwa makan bersama, syukuran karena Lazarus sudah dibangkitkan. Di pihak lain, para orang Farisi, ahli Taurat, itu mulai merencanakan untuk membunuh Tuhan Yesus. Maria tahu, ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, adiknya, ini berarti Tuhan Yesus sudah semakin terancam. Dia semakin dekat dengan kematiannya. Maria bisa memikirkan sampai situ. Dia bisa merenungkan bahwa ini mungkin bisa jadi kesempatan terakhir untuk dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Mungkin setelah ini Tuhan Yesus sudah akan dieksekusi. Maka dari itu, Maria itu membasuh kaki Tuhan Yesus dengan kesadaran bahwa ya ini persiapan untuk penguburan Tuhan Yesus. Ini persiapan untuk ibadah, ya untuk meminyaki Tuhan Yesus, untuk ibadah terakhir bagi persembahan bagi Tuhan Yesus. Maria tahu itu. Maria tahu bagaimana menyembah Tuhan Yesus secara benar. Dalam persiapan dia akan menyambut kematian nanti. Jadi di sini kita bisa lihat, yang satu itu terus bekerja, yang satu kelihatannya tidak banyak bekerja tapi banyak mendengar, tapi juga dia merenungkan setiap perkataan Tuhan Yesus, setiap peristiwa yang terjadi di sekitar Tuhan Yesus, dan dia renungkan itu sampai dia bisa tahu apa yang akan terjadi nanti, apa yang harus dia lakukan yang tepat ketika menghadapi situasi apa yang akan dialami Tuhan Yesus, apa yang mau Tuhan Yesus lakukan. Maria bisa merenungkan itu. Nah, jadi kita bisa lihat dua konteks ini, Marta dan Maria punya karakter yang berbeda. Nah, di sini Tuhan Yesus itu menikmati kebersamaan di rumah itu. Dia menikmati pelayanan yang Marta lakukan, tetapi dia juga menikmati Maria yang mau mendengar, Maria yang mau ada di dekatnya, yang punya naluri untuk menyimak, untuk mendengar perkataan Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus sangat menikmati kebersamaan di rumah itu. Nah, barulah kita sekarang masuk dalam konfliknya. Di ayat yang ke-40, ini kita melihat sesuatu yang menarik. Marta yang sibuk melayani, mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Jadi di sini kita bisa lihat ada nada kejengkelan dari Marta terhadap Maria, saudaranya. Kita bisa bayangkan di rumah, Marta sebagai orang yang sibuk untuk mengurusi segala sesuatu, untuk memastikan makanan bagi Tuhan Yesus dan para rasul itu cukup, memastikan suasana rumah itu baik, itu kan pasti sibuk sekali. Mungkin waktu di dapur, Marta sedikit-sedikit ngintip, apa sih yang dilakukan saudaraku? Apa sih yang Maria lakukan? Mungkin dia ngintip, ya dia duduk aja. Ya udahlah, sementara aku masih bisa ngerjain, ya udah aku kerjain sendiri. Kemudian mungkin agak lama sedikit, mulai cuci-cuci piring, mulai merasa kok capek ya, kok kayaknya aku nggak bisa ngurusin sendiri ya 13 orang. Dia lihat lagi Maria, ya masih duduk-duduk aja, nggak tahu apa aku lagi kerja. Mungkin Marta mulai mengeluarkan suara yang agak keras. Cuci piringnya mulai dibikin ada suaranya, disinggung-singgung gitu. Terus dia lihat lagi Maria, ya tetap aja dia duduk mendengarkan Tuhan Yesus. Sampai mungkin akhirnya Marta
jalan wirawiri di sekitar situ supaya sengaja dilihat Maria, sengaja dilihat supaya kelihatan kayak orang yang sibuk. Tapi dia lihat kok tetap diam saudaraku ini, kok dia tidak melakukan apa-apa. Sampai akhirnya puncak kejengkelannya, dia menegur Maria di depan Tuhan Yesus dan depan para rasul. Di muka umum, dia menegur langsung adiknya. Dia mengatakan, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ya ini kan kalau kita membayangkan sebagai Maria ditegur di depan umum kayak gini kan sebenarnya memalukan kan. Itu sangat menjatuhkan harga diri dari Maria sebenarnya. Apalagi di depan Tuhan Yesus mengadu dan meminta agar Tuhan Yesus itu menyuruh Maria membantunya. Karena itu tadi, Marta mulai jengkel kepada Maria. Dia mulai merasa, ini pelayanan, ini apa yang aku lakukan, ini aku lakukan sendiri. Aku terlalu lelah untuk mengerjakannya. Aku melayani Tuhan Yesus sendirian. Sedangkan saudaraku tidak melakukan apa-apa, mendengar aja, duduk aja dekat Tuhan Yesus. Enggak melakukan tindakan yang berguna. Harusnya Tuhan Yesus marah dong sama orang yang cuma duduk-duduk aja, membiarkan aku bekerja melayani sendirian. Kadang kita juga punya kan perasaan seperti ini. Reform ini terkenal sebagai orang-orangnya suka melayani. Itu baik, teliti dalam melayani, kemudian juga punya keseriusan dalam melayani. Itu sangat baik. Tetapi kadang kita juga jatuh dalam pikiran ketika kita lelah melayani. Kita melihat saudara kita, melihat teman-teman kita yang belum melayani, melihat mereka yang ambil posisi untuk lebih suka mendengar firman Tuhan, lebih suka berdoa, lebih suka menyembah Tuhan daripada melayani. Kita mulai merasa jengkel. Kita mulai merasa, aku ini melayani, misalnya kemarin, di Purwokerto, yang lain mana? Kenapa yang lain nggak ada yang ikut? Kenapa yang ikut AKR cuman ini aja? Kita mulai merasa kesal dengan mereka yang nggak terlibat. Kadang kita bisa jatuh dalam perasaan yang sama, yang mirip, seperti yang Marta rasakan. Dan kebenciannya Marta terhadap Maria, kejengkelannya, itu akhirnya menyebabkan ya dia berusaha untuk mempermalukan saudaranya sendiri di depan Tuhan Yesus. Menuduh saudaranya di depan Tuhan Yesus. Tapi di sini kita bisa lihat, jawaban Tuhan Yesus itu juga mengejutkan. Tuhan Yesus juga nggak langsung menegur Marta secara keras, secara ketus, ataupun mengikuti apa perkataan dari Marta. Tuhan Yesus itu justru menegur Marta dengan lembut. Dan kalau kita lihat, pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Marta, itu masuk dalam hatinya. Kenapa bisa kita lihat begini? Di bagian yang lain, dalam peristiwa Lazarus yang mati, itu kan peristiwa yang sudah beberapa waktu setelah peristiwa ini. Setelah peristiwa dari pasal 10 ayat 38 ini. Jadi Marta sudah ditegur, dan kemudian gak lama kemudian Tuhan Yesus jalan lagi melayani. Beberapa waktu kemudian Lazarus adiknya meninggal. Dan Tuhan Yesus datang, memang ada jeda waktu. Ketika Tuhan Yesus datang, Marta kan sikapnya sudah mulai sedikit berubah. Ketika Tuhan Yesus datang, tetap Marta ini mirip kayak Petrus. Dia orang yang cekatan, orang yang suka ya apa-apa langsung gerak. Jadi yang pertama kali menyambut Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang untuk melihat Lazarus, untuk menyembuhkan, membangkitkan Lazarus, itu kan juga Marta. Ketika Tuhan Yesus datang dan Marta menyambut, Marta kan bilang, Tuhan Yesus, Marta itu menunjukkan jawaban atas jawaban Tuhan Yesus. Mari kita buka ayatnya deh. Dari Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11, kita lihat di ayat yang ke-20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya.
Namun Maria tinggal di rumah. Balik lagi, ini kita lihat dua sikap yang berbeda. Satu cekatan, satu kontemplatif. Satunya langsung menyambut Tuhan Yesus keluar rumah, yang satu tinggal dulu di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang datang ke dalam dunia. Jadi di sini Marta tidak lagi menuduh. Tidak lagi mengatakan, seandainya Marta tetap dalam konteks dia yang lama ya. Mungkin dia akan bilang, Tuhan Yesus, kenapa sih kamu terlambat? Harusnya kan kamu bisa menyembuhkan adikku, harusnya dong nggak harus mati dong. Dia bisa mengatakan itu. Tapi ternyata ketika Tuhan Yesus jawab, Marta, ya dia dengan kalem, sekarang lebih kalem lagi, mengatakan, ya percaya, ada kebangkitan melalui Yesus. Dia nggak langsung lagi menuduh, dia nggak langsung mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya yang belum tentu benar. Jadi perkataan Tuhan Yesus, pesan Tuhan Yesus di Lukas pasal 10 itu menusuk, itu benar-benar mengena dalam hati Marta. Dia mulai merenungkan apa perkataan Tuhan. Dia mulai mendengarkan dan merenungkan apa yang Tuhan katakan. Tidak lagi langsung bekerja dan tidak mau mendengar dan tidak mau merenungkan. Tapi dia mulai mendengar dan merenungkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan juga dia mulai melihat situasi sekitar. Kembali lagi ke Lukas tadi. Jadi kita bisa lihat di sini nasihat Tuhan Yesus itu adalah peringatan untuk kita harus menghormati orang lain di atas diri kita sendiri. Jadi di sini konteksnya kita bisa lihat kembali lagi Marta dan Maria. Itu kan mereka ada dalam kondisi banyak orang. Ada dua bersaudara. Marta yang bekerja, kemudian Maria yang ambil posisi untuk duduk. Kemudian Tuhan Yesus memberi peringatan kepada Marta. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Nah, jadi di sini tadinya yang Marta itu menuduh Maria. Ada pikiran bahwa mungkin dalam pikiran Marta, Maria ini seorang yang malas, tidak mau melayani, tidak mau bekerja, maunya cuma duduk, itu kan menuduh. Padahal Alkitab mengatakan, ya kita nggak bisa dong menuduh menghakimi orang lain. Kita nggak tahu isi hatinya Maria seperti apa, kita nggak tahu isi hatinya saudara-saudari kita yang ketika kita melayani capek-capek, mereka tidak ada di tempat kita melayani. Kita nggak tahu kan isi hatinya apa. Ketika kita mungkin merasa kok pelayanan ini kurang orang, harusnya si dia, si A, si B, si C itu ikut terjun. Kita kan nggak tahu sebenarnya dia di hadapan orang yang kita harapkan itu di hadapan Tuhan. Posisinya lagi di mana? Mungkin memang dia ambil posisi sedang mendengarkan firman Tuhan, sedang merenungkan firman Tuhan, atau sedang dalam pelayanan yang lain yang kita tidak tahu. Tapi di sini Marta itu tidak mau menghormati posisi orang lain itu. Dia menuduh begitu saja. Dia menganggap pelayanan yang saya lakukan, pelayanan untuk memberikan kepada Tuhan Yesus tempat yang baik, akomodasi yang baik dan segala macam, ini adalah pelayanan yang paling penting. Ini apa yang aku lakukan, itu adalah, ya aku tahu yang paling penting, aku tahu yang terbaik untuk Tuhan Yesus, aku akan melakukan untuk Tuhan Yesus. Maka orang lain harus mengikuti apa mauku. Sebenarnya itu kan berarti menunjukkan motivasi pelayanannya Marta itu juga masih akunya itu lebih besar daripada dia menghadap Tuhan Yesus. Maka dia memaksa saudaranya sendiri, Maria, untuk mengikuti apa maunya dia. Tidak menghormati Maria. Nah, teguran Tuhan Yesus itu mengatakan,
Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Tuhan Yesus mengatakan Tuhan Yesus tahu isi hati Maria. Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang dilakukan Maria itu bukan karena malas, tapi karena dia memang ya dalam porsinya Maria untuk mendengar, untuk merenungkan firman Tuhan. Justru itu yang lebih baik daripada kerja, pelayanan, tapi tidak pernah mendengar, tidak pernah berkontemplasi terhadap firman Tuhan, dan menuduh orang lain, memposisikan orang lain, itu kita anggap tidak lebih baik karena tidak melayani daripada kita. Justru itu yang kesalahan. Justru yang Tuhan Yesus mau adalah orang yang mendengar dan mengerti perkataan Tuhan Yesus. Yang mengerti bagaimana situasi apa yang Tuhan Yesus mau, apa yang akan terjadi pada Tuhan Yesus. Itu bukan karena terus melayani, tetapi justru karena mendengar, memahami apa yang jadi firman Tuhan. Jadi kita tidak bisa menuduh yang punya posisi seperti Marta, tidak bisa menuduh orang yang tenang, orang yang berdoa, orang yang baca Alkitab dan segala macam, kita anggap kurang. Dan juga ya sebaliknya, kadang ada orang yang suka terus-menerus kontemplasi, doa, baca firman, memuji Tuhan tapi tidak melayani. Itu juga kita nggak bisa merasa diri lebih kudus, lebih suci. Tetap masing-masing itu punya posisinya sendiri. Tuhan Yesus juga menikmati keramah tamahan dari Marta. Tuhan Yesus menikmati Maria yang mendengarkan dia. Masing-masing ada posisinya sendiri. Kita hanya perlu menghormati aja. Kita nggak bisa mengatakan posisiku lebih kudus, posisiku lebih baik. Kalau nggak ada aku, rumah ini jadi apa? Kalau nggak ada aku, gereja ini jadi apa? Kalau nggak ada aku, gereja pelayanan ini jadi apa? Kita nggak bisa mengatakan itu. Ketika mengatakan itu justru Tuhan Yesus akan menegur kita dalam posisi apapun kita. Jadi kita bisa lihat ketika kita melayani, yaitu adalah anugerah Tuhan. Bersyukurlah dalam pelayanan kita. Dan ketika kita melihat saudara kita yang porsinya lain, yang mungkin cuma berdoa saja, ya sudah, kita tidak bisa mencela. Justru itu juga penting. Tanpa doa, tanpa firman Tuhan, juga kan pelayanan tidak bisa jalan. Tapi, maka di sini kita bisa lihat, Marta itu seorang hamba yang baik. Seorang yang memang, ya kita bisa bilang reform sejati lah, nggak ada istirahatnya. Pelayanan. Tetapi perlakuannya kepada Maria itu menunjukkan adanya cacat serius dalam hatinya yang melayani. Jangan salah, kita yang melayani Tuhan Yesus bukan berarti kita tidak ada kelemahan di hati kita. Terkadang kita yang sibuk melayani tetap ada cacat yang serius yang tiba-tiba bisa muncul ketika kita dalam pelayanan. Dalam kondisi kita paling lelah dalam melayani, justru kita bisa lihat hati kita kadang bisa terbakar emosi. Emosi karena apa? Karena memang kita melihat pelayanan, melihat Tuhan Yesus kurang dipermuliakan, atau jangan-jangan kita emosi karena melihat diri kita dan membandingkan dengan orang lain. Nah, kalau sampai kita melihat diri kita dan membandingkan dengan orang lain, mengatakan aku kerja lebih, sedangkan Marta duduk, si dia nggak ngapa-ngapain, jangan-jangan itu ya kesombongan diri kita. Ada cacat serius dalam hati kita ketika kita melayani. Dan kita lihat di sini, Marta itu bukan hanya menegur, tetapi mencela. Dalam kita melayani di gereja ini kan juga, ya, kalau menegur empat mata itu kan baik, itu memang harus. Tetapi kalau sampai apa yang dilakukan seperti Marta, itu kan mencela. Di hadapan umum, di hadapan Tuhan sendiri. Dia mencela adiknya sendiri, yang sebenarnya ada dalam posisi yang lebih, ada dalam posisi yang baik dalam konteks Tuhan Yesus datang di rumahnya. Jadi di sini kita melihat Marta itu salah menilai Maria. Dia benar-benar melihat Maria itu yang ada dalam pikiran dia, itu adalah orang yang mungkin malas, mungkin memang nggak mau bantu dia dan segala macam. Jadi dia membayangkan Maria, melihat Maria berdasarkan pikiran dia. Balik lagi, ini berbeda dengan Tuhan Yesus yang melihat hati. Jadi apakah Marta itu membayangkan bahwa ia adalah tuan dari Maria yang sebenarnya? Tadi posisinya Marta ini sebagai
mungkin anak yang pertama, Maria adiknya, dan rumah itu adalah rumah Marta, Maria sebagai adiknya ya harusnya kan juga bukan tidak disebut sebagai pemilik rumah, tetapi apakah benar dengan posisi seperti itu maka Maria itu adalah milik dari Marta? Enggak kan? Tetap Maria itu juga adalah milik dari Tuhan Yesus sendiri, milik dari Tuhan sendiri. Maka ketika kita dalam tanda kutip memaksa saudara kita untuk melayani, memaksa saudara kita berdasarkan pikiran kita untuk ya menurut maunya kita, sesuai maunya kita melayani. Sebenarnya apakah kita tidak bertindak untuk mau jadi tuan atas saudara kita itu? Yang jadi tuan atas saudara kita itu kan sebenarnya Tuhan Yesus sendiri. Ya kalau kita lihat konteks Alkitab itu selalu ada gambaran ketika Tuhan Yesus masuk dalam satu rumah, itu rumah milik siapapun, sebenarnya yang jadi tuan rumah itu adalah Tuhan Yesusnya. Selalu begitu. Dalam pernikahan di Kana misalnya, Tuhan Yesus diundang memang, dia datang. Tapi kemudian Tuhan Yesus yang jadi tuan atas rumah itu. Dalam berbagai peristiwa yang lain, yang jadi tuan itu adalah Tuhan Yesus di dalam rumah itu. Dalam pelayanan kita yang jadi tuan siapa? Tuhan Yesus kan, bukan kita kan. Dan yang empunya jemaat, yang empunya saudara-saudari kita, itu kan Tuhan Yesus, bukan kita. Tapi kadang kita mau bertindak, ambil posisi untuk kita jadi tuan atas saudara-saudari kita. Yang akhirnya kita terjebak untuk merendahkan mereka, untuk menghina mereka, bahkan ada kesempatan mungkin kita mempermalukan mereka di muka umum. Padahal itu kan bukan tugas kita, karena itu kita bukan tuannya dia, tapi Tuhan Yesuslah tuannya. Di sini Marta itu ambil posisi bahwa dia menjadi tuan atas Maria. Dia mau menjadi tuan atas Maria. Tetapi sebenarnya kenyataannya hati Maria itu justru berada di tempat yang benar, bukan seperti yang dibayangkan oleh Marta. Kita sekarang bergeser melihat kepada Maria. Motif dan keinginan Maria itu lebih terpuji daripada Marta. Maria itu ya udah dia memang ada waktunya dia tidak bisa, memang harus mendengar, duduk mendengar, itu jauh lebih penting daripada sekedar melayani. Ya kita bayangkanlah ketika Tuhan Yesus, misal kita ada pada zaman itu, kemudian Tuhan Yesus, kita tahu itu Tuhan yang jadi manusia. Atau kalaupun kita tidak sadar itu Tuhan yang jadi manusia, kita tahu dia adalah seorang yang besar, tokoh yang besar. Ambil contoh lah, kalau sekarang ada Pak Tong aja datang ke rumah kita. Pasti kita tergoda untuk melayani kan. Tapi di sisi lain, kita juga lebih kepingin sebenarnya mendengarkan ajaran dari Pak Tong, ajaran dari Tuhan Yesus. Lebih penting mana? Kita akan lebih dapat mana ketika Pak Tong atau Tuhan Yesus atau siapapun orang-orang penting itu datang ke rumah, kemudian kita sibuk melayani sampai kita capek, kemudian dia pulang. Daripada dia sudah di rumah, kemudian kita duduk diam dan mendengar. Kita kan akan dapat lebih banyak yang duduk diam dan mendengar kan. Maria itu ada dalam posisi yang seperti itu. Posisi yang lebih terpuji daripada Marta. Dan Yesus itu mengenal hati kedua perempuan itu. Jadi, ya di sini saya bukan mau ekstrim ke ekstrim ya. Jadi harus mendengar tok, kemudian tidak melayani atau jangan melayani tapi mendengar. Enggak. Ada poinnya sendiri. Memang harus melayani, memang harus memperlakukan Tuhan Yesus dalam pelayanan, tapi juga yang diinginkan Tuhan Yesus itu bukan cuma kita melelahkan diri, tetapi mendengar. Mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Itu jauh lebih penting, itu jauh lebih menyenangkan Tuhan Yesus daripada yang sekedar melayani, tetapi tidak mau mendengar. Jadi disinilah posisi Marta dan Maria. Kembali lagi ke Marta. Perilaku Marta itu menunjukkan kesombongan. Kesombongan yang perlahan menggerogoti kita hingga merusak perilaku kita. Balik lagi, Marta ini ambil posisi yang baik. Dia melayani dengan ketelitiannya. Dia memulai dengan baik melayani Tuhan Yesus. Tetapi karena ada kesombongan, keangkuhan dalam diri, dan dia membandingkan dengan Maria,
itu mulai menggerogoti apa yang baik. Yang mulanya baik, motivasi yang awalnya baik, memang mau menyambut Tuhan Yesus, memang mau bikin Tuhan Yesus dan para rasul nyaman, itu mulai tergerogoti oleh kesombongan diri. Yang kita juga bisa jatuh di sana. Motivasi awal kita melayani mungkin baik. Ya, pastilah kita yang lahir baru, kita yang menikmati Kristus, kita melayani karena bersyukur kepada Kristus. Tetapi kemudian setelah sekian waktu, setelah kita makin lelah melayani, kemudian dalam pelayanan kita juga Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa besar, sehingga kita sukses, berhasil dalam pelayanan-pelayanan kita. Mulai ada rasa kesombongan. Hati-hati, ini bisa menggerogoti motivasi kita. Bisa menggerogoti kepribadian kita. Awalnya baik, tetapi lama-lama karena kesombongan, itu bisa merusak perilaku kita. Jadi di sini Marta itu melayani dengan baik. Tetapi saat ia berhenti mendengar Yesus, fokus hatinya bergeser. Ketika dia tidak lagi mendengar perkataan Tuhan Yesus, hatinya mulai bergeser dari memandang melayani Tuhan Yesus menjadi ya lihat capeknya sendiri, lihat kelelahannya sendiri. Ini berbahaya. Maka di sini kembali lagi, kenapa pendeta Tama itu mengajarkan kepada kita yang melayani, itu harus ikut PA, harus ikut persekutuan doa, harus mendengar firman Tuhan. Karena kalau kita berhenti mendengar firman, dan kita sibuk melayani, fokus hati kita akan bergeser. Pasti akan bergeser. Dari kita melayani Tuhan, jadi kita melihat capeknya diri kita sendiri. Lama-lama kita melihat saya melayani ya untuk kepentinganku sendiri. Itu bahaya. Itu benar-benar bisa terjadi kepada gereja yang suka melayani. Maka kita ada waktu untuk PA wanita, untuk PA umum, untuk persekutuan doa, untuk kita mendengar firman Tuhan. Agar kita tidak jatuh dalam posisi yang sama seperti yang Marta lakukan. Jadi di sini bahkan pelayanan kepada Tuhan Yesus itu tercemar oleh sikap mementingkan diri sendiri, yang dirusak oleh ya hasilnya itu kegagalan, mengasumsikan kegagalan untuk melihat ya hal yang baik dari adiknya. Karena sudah fokusnya bergeser dari Tuhan kepada diri sendiri, maka ketika melihat orang lain, melihat saudaranya, melihat adiknya, itu juga dia mulai mengukur diri dengan adiknya. Dia mulai melihat adiknya itu nggak ada bagusnya. Apa yang dilakukan itu semuanya salah. Karena ya itu tadi, sudah tidak mendengar firman Tuhan, arah hatinya mulai ke diri sendiri, maka dia ngelihat orang lain juga berdasarkan diri sendiri, bukan berdasarkan firman Tuhan. Dia gagal melihat hal baik yang ada pada Maria. Jadi di sini Marta itu menunjukkan kesombongan yang membuatnya rentan terhadap kejahatan lainnya. Dimulai dari kesombongan tidak mau mendengar firman Tuhan. Itu akhirnya anak-anak kejahatannya itu makin banyak. Misalnya, contoh di sini aja, ada kemarahan. Ya Marta marah sama Maria. Marta mungkin juga marah sama kerjaannya. Kemudian dia mulai benci kepada Maria. Ia mulai iri hati kepada Maria. Kenapa adikku itu duduk gitu aja, enak-enakan duduk sama Tuhan Yesus nggak diapa-apain. Mulai iri. Mulai tidak percaya, mulai jadi tukang kritik, menghakimi orang lain dan mulai menunjukkan keburukan. Dan yang lebih mengerikan, kalau kita lihat di ayat yang ke-40, sebenarnya Marta ini kan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Yang lebih mengerikan dari kesombongan dalam melayani, itu bukan cuma sekedar melihat orang lain, tetapi menuduh Tuhan. Ketika kita kerja, melayani, lupa mendengar firman Tuhan, selain kita akan menyalahkan saudara-saudari kita juga akan menyalahkan Tuhan sendiri. Kita akan menuduh Tuhan sendiri. Ini sangat mengerikan. Apakah benar Marta ini sungguh-sungguh berpikir bahwa dia bisa mengatur Tuhan Yesus? Mungkin kita juga bisa jatuh dalam pikiran yang seperti ini.
kita ya ada kalanya mungkin kita saking kesalnya dengan orang-orang tertentu yang kita anggap harusnya bisa melayani, tapi ternyata tidak melayani. Kita sampai berdoa, memohon, bahkan memaksa, meminta Tuhan untuk ya hukum saja orang itu. Ini hal yang mengerikan, padahal ini Tuhan Yesus. Sedangkan Marta itu hanya, ya dia memang tuan rumah di sana, tapi dia punya hak apa? Dia bisa menuduh Tuhan, meminta Tuhan untuk menegur adiknya. Karena dalam motivasi pelayanan Marta itu sudah mulai kepada dirinya sendiri. Kita pun juga dalam pelayanan kita, kalau kita mulai melihat pada diri kita sendiri, kita bisa justru menjadikan Tuhan sebagai budak kita, sebagai bawahan kita, yang bisa kita suruh-suruh. Kita langsung menganggap pelayananku cukup, apa yang selama ini aku lakukan itu cukup untuk membuat Tuhan terkesan, untuk membuat Tuhan mau mengikuti perkataanku. Pelayananku cukup untuk menjadikan Tuhan sebagai pembantuku, sebagai babuku. Ini bisa terjadi kepada setiap orang yang melayani, tapi tidak mau mendengar firman Tuhan. Mulai merasa diri lebih besar daripada Tuhan. Jadi di sini Marta itu mulai mengalihkan perhatiannya dari Kristus dan mulai mengamati Maria dengan mata yang kritis dan memaksa Tuhan Yesus. Sedangkan kalau kita lihat Maria di sisi yang lain, Maria begitu fokus dan dipenuhi oleh Kristus, sehingga ia tidak lagi memikirkan hal-hal yang lain. Pandangannya, hatinya, telinganya hanya tertuju pada Kristus. Di sini kita lihat, Maria itu bukan bermalasan, tetapi ia itu menggunakan energi untuk hal yang paling baik. Terkadang kita, ya kalau ngelihat orang gereja yang kurang melayani, kita anggap gereja itu malas, kita anggap saudara kita itu malas. Padahal mungkin enggak, mungkin memang dia ambil posisi untuk berdoa, ambil posisi untuk mendengar firman Tuhan. Dia justru menggunakan energi yang paling baik, yaitu mendengar firman Tuhan. Maria memiliki kemampuan yang tajam untuk mengamati dan memahami hati Kristus. Jadi di sini kita lihat Maria lebih kontemplatif daripada Marta, dan karenanya orang-orang yang serius mendengar firman Tuhan, orang-orang yang serius mengerti isi hati Tuhan, itu tidak akan mudah terdorong oleh dorongan yang tiba-tiba, nggak akan terlalu reaktif ketika menghadapi segala sesuatu. Akan lebih tenang, akan lebih memikirkan segala sesuatu dalam pelayanan terutama, untuk nggak langsung gerusak-gerusuk. Pasti akan lebih kontemplatif. Bahkan kalau kembali ke kisah Maria yang meminyaki Tuhan Yesus, Maria lebih mengerti bahwa Tuhan Yesus akan menghadapi salib. Itu lebih mengerti, lebih peka daripada para rasul, daripada 12 murid. Para rasul tidak ada yang menyiapkan kematian Tuhan Yesus, tetapi Maria, karena dia suka mendengar firman Tuhan, dia mengerti isi hati Tuhan, dia tahu ini waktunya untuk dia mempersiapkan kematian Tuhan Yesus. Dan ini adalah penyembahan yang lebih menyenangkan Tuhan daripada bekerja dan menyalahkan orang lain. Bagaimana Maria bisa tahu? Ya ini adalah buah dari dia duduk diam, dari dia menyimak firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kembali lagi, maka kita yang banyak pelayanan, sebenarnya kita juga dituntut untuk lebih banyak lagi menyimak firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jangan sampai alasan pelayanan kita membuat kita tidak lagi mendengar firman Tuhan. Itu akibatnya sangat berbahaya. Jadi di bagian akhir saya akan simpulkan di sini kita bisa melihat dua pelajaran penting dari kisah Marta dan Maria. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa prioritas ibadah itu lebih penting daripada pelayanan. Mendengar firman Tuhan itu lebih penting daripada pelayanan. Bahkan kalau mau ekstrim, seandainya Marta itu juga duduk diam mendengar firman Tuhan, Tuhan tidak akan menegur. Tidak ada pelayanan, ya ini hiperbola, jangan terlalu langsung diambil ekstrim. Seandainya tidak ada pelayanan, tetapi ada firman Tuhan, di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan ada. Gereja itu akan bertahan selama ada firman Tuhan.
Selama ada yang mendengar firman Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, yang menjalankan firman Tuhan. Bukan orang yang terus-menerus bekerja, melayani, tapi tidak ada firman Tuhan. Di situ justru gereja akan hancur. Orang yang mengerti firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, merenungkan, kemudian melakukan, itu memang melakukan firman Tuhan, otomatis akan melayani. Jangan dibalik prinsipnya. Dengar firman Tuhan yang banyak, baru melayani. Bukan melayani yang banyak, baru dengar firman Tuhan. Maka di sini kita bisa belajar ibadah itu lebih penting daripada pelayanan. Maka kalau ada orang yang sampai prinsipnya terbalik, datang ke gereja ketika ada tugas pelayanan, dan tidak hadir ketika tidak pelayanan, itu akan merusak gereja. Itu orang-orang yang motivasinya belum benar di hadapan Tuhan. Maka ketika kita ada pelayanan atau tidak ada pelayanan, tetap kita harus datang mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itu posisi yang benar. Bukan muncul kalau ada pelayanan aja. Ya itu nanti akan mendapat teguran yang mirip seperti Tuhan menegur Marta. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar bahwa kembali ini doktrin reform yang ketat. Pelajaran tentang iman, keutamaan iman di atas perbuatan. Marta ini adalah perwakilan dari orang yang menekankan perbuatan. Yang menunjukkan dengan keahliannya dia melayani Tuhan Yesus. Sedangkan Maria itu adalah perwakilan orang yang menekankan iman. Yang menikmati pemeliharaan Tuhan melalui firman Tuhan. Diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena iman. Kita beroleh pujian dari Tuhan, kita beroleh pembelaan dari Kristus, bukan karena hasil perbuatan kita, tetapi karena iman kita yang percaya pada firman Tuhan, yang percaya pada Kristus. Balik lagi, doktrin reform itu menekankan kita diselamatkan hanya oleh iman, bukan oleh perbuatan. Tetapi kenyataannya dalam pelayanan kita, kadang kita sadar atau tidak sadar masuk dalam ajaran yang lain. Kita mementingkan kerja, pelayanan, kemudian kita lupa bahwa ya kalau kita bisa melayani itu juga anugerah Tuhan, bahwa yang lebih penting itu adalah kita bukan masalah pelayanannya kita diterima oleh Kristus, tapi masalah kita beriman kepada Kristus. Kadang kita bisa jatuh dalam ekstrim yang sebenarnya yang kita juga sering kritik. Gereja-gereja menekankan pelayanan. Kita sendiri juga kadang ketika kita sudah mulai tidak mendengar firman Tuhan dan melayani terus, kita juga sebenarnya sama dalam posisi mereka. Dan yang menarik, Marta dan Maria ini kan orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Orang yang sama-sama cinta Tuhan Yesus. Orang yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bukan masalah siapa selamat, siapa tidak selamat. Dua-duanya sama-sama dikasihi Tuhan Yesus. Dua-duanya sama-sama mencintai Tuhan Yesus. Hanya ekspresinya berbeda-beda. Mereka dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi bisa jatuh dalam ekstrim yang salah. Kita pun juga bersyukur dekat dengan Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, ditebus oleh Tuhan Yesus. Tapi kita juga kalau tidak hati-hati, bisa jatuh dalam ekstrim yang salah juga, seperti Marta. Tapi bukan berarti Tuhan akan tinggalkan kita. Dia tetap akan tegur kita, dan mungkin khotbah hari ini juga sedikit teguran bagi kita semua, bagi saya sendiri juga, yang melayani, tetapi lupa untuk mendengar firman Tuhan, lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur melalui pelajaran yang Kau berikan melalui Marta dan Maria, kami bisa belajar bahwa Engkau yang mengasihi Marta, mengasihi Maria, mengasihi Lazarus, dan Engkau yang juga menegur ketika Marta terlalu sibuk bekerja sampai tidak mendengarkan firman-Mu. Kami pun juga sering kali jatuh dalam kondisi yang mirip seperti Marta, maka ampunilah kami, dan biarlah kami lebih setia dalam mendengar firman-Mu, dan biarlah kami sungguh-sungguh ambil posisi yang mirip seperti Maria, mendengar firman-Mu, peduli hanya kepada Engkau saja dibandingkan dengan apa yang orang lain katakan. Biarlah Kau yang pimpin setiap kami, biarlah Engkau yang terus arahkan hati kami kepada Engkau.
Kami serahkan kehidupan kami, pelayanan kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah ada diskusi, pertanyaan? Ya, Bu Ida. Tadi Vikaris Eko mengatakan bahwa lebih penting kita mendengarkan firman Tuhan ya dibandingkan kita melayani. Tapi ada orang-orang juga yang cukup mendengarkan firman Tuhan. Memuaskan pengetahuannya gitu, senang gitu. Tapi kalau diajak pelayanan tidak mau. Menghadapi orang-orang seperti itu bagaimana? Rajin dia beribadah, dia rajin, dia ikut PA, senang sekali. Apa dia tertantang gitu untuk mendapatkan pengetahuan yang baru, tetapi untuk diajak pelayanan dia tidak mau. Itu seperti apa kita menghadapi? Ya, terima kasih Bu Ida. Jadi kalau kembali lagi ke peristiwa Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus datang ke rumah-rumah, itu kan ada salah satu yang mengundang Tuhan Yesus, ahli Taurat atau orang Farisi. Dia juga senang loh mengundang Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya dan dia juga mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi biasanya ahli Taurat atau Farisi itu ketika Tuhan Yesus datang, dia tidak menyambut Tuhan Yesus seperti, balik lagi, kali ini kita lihat Marta secara positif. Marta menyambutnya kan dengan berusaha sungguh-sungguh kan. Sedangkan ahli Taurat, Farisi yang suka mendengar, tapi tidak menyambut Tuhan Yesus. Kakinya tidak dicuci, kemudian tidak disediakan apa-apa, sampai akhirnya ada pelacur itu yang datang kemudian membersihkan kaki Tuhan Yesus pakai rambutnya. Nah, jadi pada zaman Tuhan Yesus pun ada orang-orang yang suka mendengar Tuhan Yesus. Tetapi bukan untuk menyambut Tuhan Yesus, bukan untuk menerima Tuhan Yesus. Hanya suka mendengar ajarannya. Doktrin itu kan menarik. Doktrin itu bikin otak kita juga terangsang kan. Otak kita ini kan juga sebenarnya daging. Itu ada orang-orang yang memang datang cuma untuk belajar, untuk sekedar tahu urut-urutan keselamatan dan segala macam. Supaya mungkin nanti kalau berjumpa dengan orang lain bisa menjelaskan, kelihatan pintar. Itu ada. Mendengar bukan untuk memahami, untuk percaya, untuk menyembah seperti yang Maria lakukan. Maria itu mendengar, kemudian dia memahami dan dia dari pemahaman yang dia dapat dari firman Tuhan, dia bisa ambil tindakan yang tepat, menyiapkan kematian Tuhan Yesus dengan meminyaki Tuhan Yesus. Itu mendengar untuk benar-benar percaya kepada Kristus. Nah, mereka yang biasanya yang mendengar karena benar-benar untuk percaya, untuk mengenal, untuk benar-benar mengasihi Kristus, itu akan ada dorongan untuk melayani. Sedangkan kalau yang hanya mendengar firman Tuhan, tapi tidak ada dorongan untuk melayani, berarti dia cuma cinta doktrin tapi bukan cinta Tuhan. Itu ada. Jadi ya kita doakanlah orang-orang yang seperti itu. Itu butuh, kalau kita ngobrol sama mereka mungkin juga kita kalah pinter sama orang seperti itu. Kita memang butuh untuk mendoakan lah mereka itu. Ada, Bu Ida. Ada lagi? Bu Vera. Masa budaya Timur Tengah itu kan memang terkenal katanya kalau menyambut tamu itu seperti raja gitu. Yeah. Dan mungkin Marta terjebak dalam budaya itu juga karena dia merasa rumahnya kedatangan, ya bagi dia kan itu tamu agung ya. Mesias datang gitu ke rumahnya gitu kan. Pasti kita kalau seorang yang besar datang ke rumah kita, kita ingin mempersembahkan yang terbaik gitu kan. Dan kita sibuk gitu. Sibuk dengan segala sesuatu gimana supaya bagus gitu. Terus ada orang di rumah kita yang kok udah tahu ini orang besar, kok kamu kok nggak ikutan gitu. Mungkin keselnya ya gimana ya, mungkin bisa ngebayangin gitu rasanya jadi Marta gitu di rumah. Terus dia ikut-ikutan gaya-gayanya kayak tamu duduk gitu ya. Terus sementara sebagai tanggung jawab tuan rumah untuk mempersembahkan yang terbaik, dia nggak ada rasa itu. Nah itu gimana tuh Pak Jeko? Apakah salah juga yang dilakukan Marta? Kan dia juga mungkin ingin melakukan sesuatu yang terbaik gitu untuk Tuhan, untuk semua orang-orang yang datang
murid-murid yang datang pada waktu itu gitu. Apakah yang dilakukan Marta itu salah-salah bener banget gitu. Jadi ya nggak usah dilayani gitu. Apakah begitu juga gitu? Oke, terima kasih Bu Fer. Situasinya gitu. Apakah begitu yang seharusnya? Ya balik lagi, kalau kita lihat ayatnya aja deh. Saya agak lupa itu. Ya nantilah cari sendiri di rumah. Kembali lagi, apa yang dilakukan Marta yang melayani dengan ahli Taurat, orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus datang. Itu kan dia tidak melayani, tapi justru Tuhan Yesus menegur sangat keras pada orang itu, tuan rumah itu. Ini ada tamu datang, kenapa nggak menyiapkan pencucian kaki dan segala macam. Sedangkan kalau Marta, ketika dia melayani dengan begitu sibuk, sebenarnya Tuhan Yesus kan tidak menegur. Baru setelah dia bersuara, menegur Maria, baru Tuhan Yesus menegur, itu pun juga teguran yang sangat lembut sekali. Jadi di sini kita bisa lihat, sebenarnya apa yang dilakukan Marta itu tidak salah. Tapi motivasi hatinya itu mulai bergeser, itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau melayani, tapi dengan motivasi hati yang memang benar-benar tertuju kepada Tuhan Yesus, nggak ngelihat orang lain, ya itu nggak masalah. Nah, masalahnya di sini Marta hatinya bergeser karena apa? Tidak mendengar firman Tuhan. Jadi kalau misalnya ya ambil contoh lah, di rumah ada Tuhan Yesus, sambil cuci piring, sambil menyiapkan, juga sambil dengar, gitu kan juga, itu nggak masalah sebenarnya. Jadi Marta ini tidak melakukan hal yang fatal, yang salah sampai Tuhan Yesus katakan mengutuk dan segala macam, enggak. Cuma ditegur seperti seorang kakek yang menegur cucunya gitu. Itu. Jadi memang apa yang dilakukan Marta sebenarnya baik, hanya hatinya itu mulai bergeser, mulai nggak baik. Itu yang berbahaya. Kembali lagi, jadi kesimpulannya khotbah hari ini jangan dibilang kita nggak boleh melayani, kita nggak boleh sibuk. Tetap sibuk melayani itu baik, cuman hati kita jangan bergeser. Jangan sampai tidak mendengar firman Tuhan. Itu Bu Vera. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya sudah bisa ditutup. Saya kembalikan ke Kat. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami bersyukur kepada Engkau. Hanya oleh anugerah kemurahan-Mu, kami dapat bersekutu bersama-sama, kami dapat mendengar firman-Mu. Biarlah kami yang akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing, mengerti dan menjalankan firman-Mu. Biarlah kami juga memiliki hati yang mau terus mendengar, mau mengerti akan kebenaran firman-Mu. Sehingga dalam pelayanan kami, hati kami tertuju kepada Engkau. Kami tidak menjadi tawar hati, tetapi kami menyadari bahwa ini semua adalah oleh kemurahan-Mu saja. Biarlah Engkau yang pimpin kami dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan aktivitas kami dimanapun Kau tempatkan, agar kami selalu menjadi terang-Mu, menjadi garam dan memuliakan Engkau saja. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.